Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di ibadah online di minggu yang terakhir di bulan Agustus ini. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati ibadah yang kita laksanakan, puji-pujian yang kita naikkan, firman yang akan kita dengarkan. Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya selalu baru setiap pagi bagi setiap orang. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh percaya dan yakin. Mari kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita berdoa supaya firman yang akan kita dengar akan menolong kita untuk lebih mengenal Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat waktu ini di mana kami akan segera mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, tolonglah kami, berikanlah kepada kami hikmat-Mu. Dan biarlah kami bisa mengerti dan melaksanakan serta menghidupinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan kepada kita semua satu renungan dengan judul "Dan Dia Tidak Akan Pernah Menjadi Lelah." Dan Dia tidak akan pernah menjadi lelah. Mari kita membaca bersama-sama di dalam teks kita pada hari ini, yaitu 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1. Ayat ini akan kita baca bersama-sama untuk menunjukkan kepada kita apa yang sedang terjadi di firman Tuhan, dan dengan pembacaan itu saya akan menjelaskan kepada kita semua. Demikian bunyi ayatnya. 2 Raja-Raja 3 ayat 1. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Peristiwa yang akan kita baca selanjutnya di pasal 4 ayat 1 sampai 44 yang menjadi fokus khotbah saya, itu semua terjadi di Israel. Itu semua terjadi di Israel. Karena kita tahu semua pada saat itu Israel sudah terpecah menjadi 2 karena Salomo dihukum oleh Tuhan, kerajaannya terbelah menjadi 2. Israel yang sebelumnya 12 suku kini pecah menjadi 2. 2 suku menjadi kerajaan Yehuda dan 10 suku menjadi kerajaan Israel. Dan saat ini saya akan berbicara tentang ke-10 suku ini. 10 suku ini yaitu kerajaan Israel. Dan Bapak Ibu, di kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku ini, Tuhan selalu mengirim nabi-nabi, dan kepada Yehuda juga Tuhan mengirim nabi-nabi. Dan selalu ada raja-raja yang muncul di antara mereka, raja-raja yang bangkit, raja demi raja, dan seterusnya. Dari sekian banyak raja yang muncul di bangsa 10 suku yang disebut bangsa Israel ini, tidak ada satupun raja yang baik, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan seperti yang ditunjukkan Raja Daud. Jadi bangsa Israel ini bangsa yang jahat, berbeda dengan bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda meskipun hanya terdiri dari 2 suku, tapi ada beberapa raja di antara raja-raja yang muncul di situ yang percaya sungguh-sungguh, yang hidup sungguh-sungguh seperti Daud. Nanti saya akan melanjutkan bagian ini. Sebelumnya saya ingin menceritakan satu cerita. Suatu ketika Bapak Ibu ada anak yang berkebutuhan khusus. Ada anak yang berkebutuhan khusus. Dia tidak bisa menangkap penjelasan dengan baik. Kemampuan berpikirnya tidak seperti anak-anak yang lainnya. Akhirnya tugas-tugas sekolah itu menumpuk banyak. Karena dia membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk bisa mengerti, untuk bisa menyelesaikan PR-PR-nya. Dan dia selalu, teman-teman yang lain sudah selesai mengerjakan PR-nya, dia belum. Karena dia memiliki kebutuhan khusus itu, akhirnya PR-nya menumpuk banyak. Gurunya ngomong kepada orang tuanya, "Pak, anak Bapak ini memiliki kebutuhan khusus. Karena dia mengerjakan dengan cara yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Dia membutuhkan waktu lebih banyak. Bagaimana kalau anak ini dipindah sekolahnya sesuai dengan kondisinya?" Dan orang tua ini adalah orang tua yang baik. Dia ingin ngomong kepada anaknya tetapi dengan cara yang tidak menyakiti hati anaknya. Jadi setiap kali di waktu-waktu tertentu yang enak untuk ngomong, pada waktu makan, pada waktu santai-santai, si bapak ini ngomong. Setelah sekian lama dicoba, anak itu mulai mengerti dan dia bisa menerima keputusan orang tuanya. Dan selain itu, anak ini rupanya meminta untuk bermain. Namanya anak-anak, dia pengen bermain. Setelah selesai makan malam, anak ini minta, "Ayo Pak, main sama aku Pak. Ayo Pak, main sama aku Pak." Terus begitu setiap kali makan malam setiap hari, "Ayo Pak, main sama aku Pak. Ayo Pak, main sama aku." Dan Bapak Ibu Saudara menarik jawaban bapaknya. Bapaknya ngomong begini, suatu malam bapaknya ngomong begini, "Aduh anakku, Bapak
punya banyak sekali pekerjaan yang Bapak belum selesaikan. Jadi Bapak tidak bisa main. Gitu. Bapak punya banyak sekali pekerjaan yang belum terselesaikan, menumpuk. Bapak Ibu tahu jawaban anaknya. Anaknya ngomong begini, oh, Bapak punya banyak pekerjaan yang belum selesai ya, pekerjaan Bapak menumpuk ya. Mungkin Bapak juga harus pindah ke sekolahan yang cocok dengan kemampuan Bapak. Gitu, disindir orang tuanya. Tapi anak ini anak kecil yang belum belum punya niat jahat. Dia hanya mengulang apa yang terjadi di dalam dirinya, apa yang dialaminya. Bapaknya langsung terkejut gitu. Iya ya, dulu kan anak ini kan beberapa minggu yang lalu anak ini kan aku pindah sekolahnya gara-gara pekerjaannya menumpuk. Sekarang aku bilang pekerjaanku menumpuk, dia bilang Bapak harus pindah sekolah juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terjadi, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, maksud saya, yang terjadi di sini adalah orang tua itu bekerja. Orang tua itu bekerja luar biasa, namun dia tidak sanggup untuk mengerjakan semuanya. Dia butuh waktu lebih banyak sepertinya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran yang saya ingin tekankan pada saat ini adalah Tuhan adalah Tuhan yang bekerja, dan Dia tidak akan pernah sama sekali menjadi lelah. Tidak ada pekerjaan yang menumpuk bagi Dia sehingga Dia tidak punya waktu atau Dia terlambat untuk Dia bersama-sama dengan anak-anaknya, bersama-sama dengan orang-orang percaya yang berharap kepadanya. Ayat yang akan saya jelaskan kepada kita semua adalah 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 44. Di sini ada 4 cerita tentang janda yang menuang minyak yang tidak habis ke buli-buli. Kemudian tentang perempuan di Sunem yang anaknya meninggal. Kemudian tentang kapak timbul yang mengapung, dan kemudian memberi makan 100 orang. Dan saya tadi sudah membaca kepada kita semua, membacakan kita semua dari 2 Raja-Raja 3 ayat 1. 2 Raja-Raja 3:1 yang menunjukkan bahwa saat itu si Nabi ada di Israel. Israel adalah bangsa yang jahat, bangsa yang tidak ada satupun rajanya yang bertobat. Justru raja-raja yang ada di sini membawa semua pengikutnya, semua rakyatnya untuk menyembah berhala. Lalu apa yang Tuhan kerjakan? Pertanyaannya tadi, bagaimana Tuhan bekerja? Pertama, Bapak Ibu, Tuhan terus bekerja. Apa yang dia kerjakan? Tuhan terus bekerja untuk menuntun umat. Tuhan terus bekerja untuk menuntun umatnya. Siapapun itu. Kita tahu tadi bahwa bangsa Israel itu bangsa yang jahat. Tetapi Tuhan tetap mengirimkan nabi kepadanya. Tuhan tetap mengirimkan Elisa kepadanya. Tuhan tahu, Tuhan mengerti bahwa Israel itu jahat. Tapi Tuhan menunjukkan dengan adanya 4 cerita tadi, mulai dari janda, kemudian orang kaya, kemudian kelompok nabi yang kehilangan mata pencaharian, hamba-hamba Tuhan, sampai kepada siapapun orang. Dari 4 cerita ini ditunjukkan bahwa Tuhan hadir di Israel, menolong siapa saja. Janda yang ditinggal mati, yang tidak punya uang sehingga harus menuang minyak, kemudian perempuan Sunem yang punya banyak kekayaan tapi anaknya mati, kemudian kapak timbul mengapung karena ada hamba-hamba Tuhan ada di kompleks perumahan nabi-nabi pada waktu itu disebutnya. Kemudian dia kehilangan mata kapak itu pinjaman. Tuhan tolong, Elisa tolong, dan terakhir siapapun yang butuh makan 100 orang, mewakili siapapun juga, Tuhan tolong. Semua peristiwa ini terjadi di Israel. Dan Bapak Ibu, Elisa dipakai Tuhan untuk menolong semua orang ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ada di Israel menolong siapa saja, meskipun Israel adalah bangsa yang jahat. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu menolong siapa saja. Tuhan sampai hari ini terus bekerja menolong umatnya. Mari kita ingat kebenaran ini, bahwa Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan terus bekerja,
Tuhan aktif bekerja menolong siapa saja. Saya pernah menonton sebuah film yang judulnya Hacksaw Ridge. Di situ ada satu pasukan, satu tentara Amerika yang menolak untuk membawa senjata. Ini kisah nyata. Tokohnya meninggal tahun 2001 atau 2006. Dia menolak membawa senjata. Dia terbang ke Okinawa di Jepang untuk berperang di sana, untuk merebut Okinawa. Dan dia menolak membawa senjata. Semua orang mencemooh dia, bahkan ada yang menghajar dia. Dianggap meremehkan tanggung jawab karena tidak mau pegang senjata, tidak mau bawa senapan, tidak mau bawa pistol dan semuanya. Dan akhirnya dia bisa berangkat ke peperangan, dan di sana dia diremehkan luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi ketika perang itu dia justru hebat sekali. Banyak temannya yang terluka, kakinya kena tembak dan semuanya terluka, tapi belum meninggal begitu, masih terluka parah, tidak sadarkan diri. Dan pada keesokan harinya, pada malam harinya, orang Jepang cek ada tidak orang-orang yang belum mati dan harus dibunuh orang itu. Orang-orang pasukan-pasukan Amerika itu memastikan bahwa mereka sudah mati. Dan si Desmondos, ini namanya, dia membawa orang itu satu persatu. Semua orang yang lain, teman-temannya sudah mundur. Hanya dia sendiri di tempat itu. Dia mencek, dia lihat satu orang demi orang, dia cek satu persatu apakah dia masih hidup, apakah dia masih bernafas. Dan ketika dia masih bernafas, dia bawa itu turun. Dan bahkan ada pasukan Jepang yang tertembak, dia bawa turun. Dan Bapak Ibu, ketika dia berhasil menurunkan satu orang dari bukit itu, dia naik lagi dan dia ngomong begini, Tuhan tolong aku untuk menemukan satu lagi. Kemudian dia turun lagi, dia berdoa lagi, Tuhan tolong aku untuk menemukan satu, bahkan sampai nyawanya terancam. Orang Jepang mengetahui bahwa masih ada satu orang yang masih hidup, dan dia berusaha dikejar, dan dia pun akhirnya berhasil menyelamatkan 75 orang, termasuk orang yang memukulnya, bahkan termasuk orang Jepang. Desmondos ini terus bekerja untuk menyelamatkan rekannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan jauh lebih besar dari manusia sebaik apapun. Tuhan mengerjakan jauh lebih banyak dari yang Desmondos bisa kerjakan. Tuhan terus bekerja, dan dia terus bekerja, dan dia terus bekerja untuk menuntun umatnya. Oleh sebab itu, mari kita membuka hati kepada pimpinan Tuhan. Mari kita terbuka kepada petunjuk-petunjuknya. Mari kita mendengar suaranya. Mari kita mengarahkan mata kita kepadanya. Mari kita membaca firman-Nya, mendengar suaranya. Mari kita berdoa. Mari kita mencari kehendak-Nya, karena pada saat ini Tuhan masih bekerja dan sedang bekerja menuntun kita semua. Lalu yang kedua, bagaimana dia bekerja? Yang pertama tadi, apa yang dia kerjakan? Dia bekerja menuntun umatnya. Lalu yang kedua, bagaimana dia bekerja? Di sini menarik sekali. Tuhan terus bekerja dengan caranya. Tuhan terus bekerja dengan caranya. Dia bekerja dengan hikmatnya yang luar biasa. Dia bekerja dengan kehendaknya yang luar biasa, yang tidak terselami oleh manusia. Dan kita melihat di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-44, di 4 cerita ini tadi, itu ada polanya, Bapak Ibu. Pertama, manusia datang kepada Tuhan, perempuan Sunem datang, janda itu datang, kemudian nabi itu datang, dan kemudian salah satu murid para nabi itu datang memajukan bahwa ada sekian ratus orang kelaparan.
Pertama, datang dulu, mengajukan masalah, menunjukkan masalahnya dulu. Kemudian yang kedua, si nabi ini memberikan petunjuknya. Yang ketiga, petunjuknya dilaksanakan. Yang keempat, masalah terselesaikan. Polanya seperti itu di 4 cerita ini. Dan dari cerita itu kita tahu bahwa harus datang dulu, ngomong sama Tuhan, Tuhan masalahku begini. Dan kemudian mendengar suara Tuhan lewat nabi. Kemudian petunjuk yang Tuhan berikan lewat nabi itu dilaksanakan. Dan kemudian masalah terselesaikan. Di 4 cerita itu seperti ini. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun ada pola, tetapi di 4 cerita itu berbeda. Ada tambahan di sana sini, ada uniknya di sana sini, ada cara-cara yang berbeda. Kepada yang pertama, di cerita yang pertama, disuruh tuang. Di cerita yang kedua, beda lagi ceritanya. Elisa membaringkan diri di atas anak itu, sehingga anak itu mendapatkan kehangatan. Elisa seperti memberikan pernapasan bantuan begitu. Dan yang ketiga, si nabi itu melemparkan, kalau Bapak Ibu membaca cerita itu, si nabi itu melemparkan ranting sehingga kapak yang tenggelam itu keluar, itu solusinya. Dan yang terakhir, roti itu diberikan kepada banyak orang dan semua orang tercukupi. Jadi kepada 4 kelompok, Tuhan memakai 4 cara yang berbeda lewat nabinya. Meskipun ada kesamaan, datang kepada Tuhan, nabi berfirman, firman-Nya dilaksanakan. Tuhan berfirman lewat nabi, kemudian firman-Nya dilaksanakan. Masalah terselesaikan, tetapi caranya berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, tetapi sama. Meskipun sama, tapi ada perbedaan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan terus bekerja dengan caranya yang unik kepada orang-orang. Tuhan terus bekerja dengan kelompok A, Tuhan bekerja dengan cara A, dengan kelompok B, Tuhan bekerja dengan cara B. Tetapi Tuhan punya maksud yang sama, Tuhan punya tujuan yang sama, yaitu menyatakan kehadirannya, membawa damai dan sukacita, dan untuk membawa semua orang, supaya semua orang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara, Bapak Ibu Saudara ditanya, bangsa mana yang merajai produksi jam pada tahun 1968, maka orang akan menjawab pasti Swiss. Statistik, saya akan membacakan statistiknya, angkanya sedikit saja. Kira-kira 65% jam yang dijual di seluruh dunia, jam dengan kelas tertentu, pada tahun 1968 itu dibuat di Swiss. Bahkan 90% keuntungan itu semua mengalir ke Swiss. Jadi Swiss itu rajanya pembuat jam. Suatu ketika ada satu orang di Swiss yang memberi usul perubahan jam, merubah desain jam tangan, yaitu knopnya dihilangi, knop utamanya, puterannya itu dihilangi. Dan tidak ada satu yang setuju, tidak ada satu, kebanyakan tidak setuju maksudnya. Kebanyakan tidak setuju. Dan gara-gara tidak setuju itu Swiss ketinggalan, jamnya mulai produksinya ketinggalan. Dan gara-gara dia ketinggalan zaman, orang mulai beralih kepada desain jam tangan yang lain. Akibatnya Bapak Ibu, pada tahun 1980, para pembuat jam di Swiss yang sebelumnya menguasai 65% penjualan jam di dunia, kali ini hanya kurang dari 10%. Keuntungan mereka turun, dan banyak sekali yang disebutkan di sini. 50.000 dari 60.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Semuanya itu terjadi gara-gara penyebab yang sederhana. Para desainer jam di Swiss
tidak mau mengikuti perkembangan. Mereka ngotot. Namanya jam yang bagus itu ada knopnya. Tidak mungkin jam tidak ada knopnya. Dalam dunia perjam tanganan, perubahan itu disebut sebagai quartz movement. Jam tangan quartz. Saya membacanya bagaimana? Quartz movement. Para pembuat jam di Swiss merasa begitu bangga dengan jam tangan yang dibuatnya, sehingga dia menolak setiap perubahan apapun yang terjadi. Ini mirip seperti HP Nokia, mirip seperti HP Nokia. HP Nokia tidak ada salahnya sama sekali, hanya dia tidak mengantisipasi masa depan yang akan terjadi dengan munculnya Android sehingga tutup. Sampai sekarang berusaha muncul juga, belum muncul juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembuat jam tangan di Swiss, mereka hanya berpikir hanya ada satu cara untuk membuat jam. Tuhan mempunyai sekian banyak cara, dengan caranya yang ajaib untuk bekerja dengan umatnya, dengan manusia, dengan setiap orang yang berharap kepadanya. Tuhan banyak cara untuk menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga. Tuhan ada banyak cara. Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Tuhan selalu punya cara, bahkan pikirannya tidak terselami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya banyak harapan, kita punya banyak doa, kita menantikan sekian banyak jawaban doa. Kita merindukan untuk keluarga kita, hal-hal tertentu, kita merindukan untuk diri kita, hal-hal tertentu, kita merindukan untuk rekan-rekan kita, hal-hal tertentu. Saat ini saya mengatakan kepada kita semua bahwa Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita. Seringkali jalan-jalannya berbeda dengan jalan-jalan kita. Bisa jadi kita tidak percaya melihat jalan yang dipakai oleh Tuhan, kita akan terkejut, ternyata seperti ini caranya. Masalahnya kita baru tahu terakhir, oh ternyata ini maksud Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama terus berharap kepada Tuhan, dan mari kita bersama-sama terbuka kepada jalan-jalannya yang memimpin kita. Mari kita memiliki hati yang terbuka kepada apapun cara yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan itu terus bekerja untuk menuntun kita, dan Tuhan itu terus bekerja dengan caranya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita naikkan dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman. Kami bersyukur karena Engkau sudah berbicara kepada kami, Engkau sudah mengingatkan kami, Engkau sudah meneguhkan kami. Kami berdoa bila firman yang kami dengar akan menjadi pedoman langkah hidup kami untuk hari ini, sepanjang minggu depan, dan seterusnya. Bapa, kami berdoa, memohon belas kasihan-Mu untuk pandemi corona ini, Tuhan, yang terjadi berulang-ulang ini, Tuhan, yang bahkan pada hari-hari ini, minggu-minggu ini terjadi kenaikan lagi di Jerman. Kami memohon untuk belas kasihan-Mu, Tuhan. Berikanlah kepada kami semua, setiap orang yang ada di Jerman ini, ketaatan, kewaspadaan, kesungguhan untuk menjaga diri secara sadar. Bapa, kami berdoa menyerahkan pemerintah Jerman, kiranya Tuhan akan menolong mereka dalam menjalankan segala sesuatu demi keamanan kami semua yang ada di negara ini. Doa yang sama juga kami naikkan buat bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberi berkat, kiranya Tuhan memberi kasih karunia Dia, kiranya Tuhan memberi belas kasihan kepada bangsa kami, sehingga masalah yang pelik ini bisa segera berakhir. Bapa, kami berdoa di dalam nama-Mu, menyerahkan kehidupan pelayanan masa depan jemaat dan anak-anak yang ada di jemaat Berkih Hamburg ini. Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati jemaat yang bergumul, Tuhan akan tolong anak-anak yang yang sedang bertumbuh, Tuhan akan memberkati pertumbuhan mereka. Apapun pergumulan, apapun cita-cita, apapun harapan, Tuhan akan tolong. Kami berdoa biarlah jemaat-Mu ini, Tuhan, akan dipakai Tuhan luar biasa, akan diberkati Tuhan luar biasa. Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit dan dalam pergumulan, kiranya Tuhan akan beserta dengan mereka, kiranya Tuhan akan menjamah mereka, kiranya Tuhan akan memberikan apa yang dibutuhkan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa buat saudari Yulia Tarigan dan saudari Sarah Katopo. Tuhan, kami menyerahkan, kiranya kedua anak-anak-Mu ini, Tuhan, akan menerima berkat Tuhan, karena sampai hari ini mereka sudah menerima berkat perlindungan. Mereka berbahagia karena kepada mereka diberikan usia 1 tahun lagi. Dan kami percaya, Tuhan, di tahun-tahun yang berikutnya, di hari-hari berikutnya, pimpinan-Mu akan semakin nyata. Biarlah Tuhan mereka menerima jawaban atas doa-doa mereka di hari-hari yang akan datang, dan hidup mereka akan semakin memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya, Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tiba akhirnya kita di penghujung ibadah pada minggu ini. Tuhan kiranya dimuliakan, Tuhan kiranya ditinggikan lewat puji-pujian dan semua ucapan syukur yang kita naikkan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita di sepanjang minggu yang akan datang dan seterusnya. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi, biarlah hanya pimpinan Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah yang kami sudah kerjakan pada hari ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan, biarlah puji-pujian yang kami naikkan mengharumkan Engkau, dan biarlah firman-Mu Tuhan juga akan memimpin, menuntun langkah hidup kami 1 minggu ke depan bahkan seterusnya, dan persembahan yang kami berikan bisa bermanfaat untuk perkembangan pelayanan di tempat kami melayani, di tempat kami beribadah pada saat ini. Bapa, kami bersyukur kiranya Tuhan akan memberkati dan memimpin kami, kiranya Tuhan akan menolong kami dan menjagai kami mulai dari hari ini dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin.